Nah, kita akan belajar satu topik, yaitu perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup." Perkataan ini diucapkan Yesus di Yohanes 6. Ada 3 ayat yang menyatakan ini ya, "Akulah roti hidup." Salah satunya adalah di Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, kalau kita lihat konteksnya ini dari Yohanes 6. Dari Yohanes 6 itu kalau kita baca dari ayat 1 itu sebenarnya menarik sekali ya. Tapi saya cantumkan beberapa ayat yang saya mau fokus ya. Ceritanya itu Yesus memberi makan 5.000 orang waktu itu, laki-laki ya. Plus anak-anak plus perempuan. Jadi kalau dikira-kira ya, misalnya satu laki-laki dewasa punya 1 istri, kemudian punya 2 anak ya. Itu sudah 4 kali 5.000, 20.000 ya, kita anggap 15.000 lah. Jadi satu Istora Senayan tuh udah nggak muat ya, penuh sekali. Nah, orang banyak datang berbondong-bondong ikuti dia, karena dimanapun ada dia itu ada mujizat. Tapi ternyata bukan hanya itu. Ketika mereka sudah ikut Yesus ya, belasan ribu orang, lalu ketika hari sudah menjelang udah cukup lama ya, terus Yesus bilang begini, "Ini kasihan orang-orang ini, mereka belum makan." Ya. Kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 5 ya, misalnya Yesus memandang orang yang banyak itu berbondong-bondong, terus Yesus bilang begini, "Kita mau beli roti di mana ini ya supaya mereka dapat makan?" Lalu uang kasnya cuma 200 dinar. Ya. Di Alkitab itu 1 dinar tuh upah seorang pekerja harian ya. Ya, jadi kalau 200 dinar ya 200 hari. Ya. Nah, kalau Bekasi kan, kota Bekasi ini paling tinggi nih ya. Upah minimum kabupaten ya, kota paling tinggi ya, 5,6 atau 5,7, gede sekali ya. Karena banyak industri. Nah, itu kalau dihitung 1 bulan 5,6 itu dibagi 26 hari kerja ya, dapat upah harian. Nanti kalau dihitung ya, dikali nanti ketemu angkanya tuh lumayan gede ya. 200 dinar tuh bisa kira-kira setara dengan 44 juta ya, rupiah uang kasnya. Tapi yang perlu diberi makan itu 15.000 setidaknya. 15.000 kalau satu kotak nasi kotak itu misalnya 20.000, yaitu butuh sekitar 300 juta ya. Nggak cukup. Akhirnya Andreas ya, murid Yesus, ada Filipus, ada yang lain juga, mereka lapor, ini ada seorang anak ya, bawa 5 roti 2 ikan. Itu rotinya roti jelai. Roti jelai itu roti orang, bukan orang kaya gitu ya, bukan roti gandum. Jadi itu murah, dengan 2 ikan ya, mungkin tuh makan siang anak itu ya, misalkanlah 20.000 juga ya. Jadi yang dari 20.000 itu dilipat gandakan sehingga bisa mencukupi untuk mencukupi makanan untuk 15.000 orang. Jadi kurang lebih 300 juta ya. Dari 20.000 dilipat gandakan jadi 300 juta ya. Itu besar sekali. Nah, setelah mereka makan, Yesus suruh mereka pulang. Ini teladan yang bagus Yesus ya, setelah pelayanan, setelah memberi makan lalu disuruh pulang. Lalu Yesus itu pergi seorang diri untuk berdoa ya. Kalau baca ceritanya dari Yohanes 6 dari ayat 1, urutannya seperti itu. Nah, setelah itu Yesus ketemu dengan murid-muridnya, lalu orang banyak cari Yesus ya. Kenapa mereka cari Yesus? Karena mereka sudah nikmati retreat ya, gratis, dengar firman, lihat mujizat, alami mujizat, didoakan, lalu dapat konsumsi gratis. Lalu mereka cari Yesus. Nah, ketika mereka cari Yesus, ketemu dengan Yesus. Nah, ini yang saya mau sampaikan di ayat 25 ya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus ya.
Ini sebenarnya hal yang bagus sekali kalau kita mendapatkan seperti ini ya. Karena orang-orang mau cari Yesus. Itu di ayat 24 sebenarnya. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Ya, mereka cari Yesus. Lalu ayat 26, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya. Jadi ternyata dalam satu pelayanan kebaktian, ya, banyak orang bisa datang itu dengan sesuatu yang menarik mereka, bisa beda-beda. Saya dulu waktu masih SMA, ya masih SMP, SD, tahun 70-an tuh di Jakarta suka ada KKR ya. Dan untuk menarik banyak orang, diundanglah artis-artis ibu kota. Tujuannya menarik banyak orang, dan itu mah nggak salah, supaya orang ngumpul baru diberitakan firman. Kalau saya dulu kuliah di Bandung, ya ada satu gereja bentuknya ruko, ya. Lantai atas tuh kebaktian, lantai bawahnya itu salah satu diaken tuh punya restoran kecil, ya, jual mie ayam, ya, dan mie ayam di Bandung enak sekali, ya, saya suka sekali. Nah, satu ketika saya kebaktian di situ, di warteg gerejanya tuh di belakang tuh ada voucher, ya, selesai kebaktian bisa tukar voucher tuh di bawah, ada satu mangkok mie ayam gratis dengan satu soft drink, ya, bisa Coca-Cola dingin, bisa juga teh botol dingin, ya pokoknya. Dan itu cukup memotivasi saya untuk datang. Jadi minggu depannya saya datang lagi karena saya tahu nih ada voucher gratis, ya, selama berapa minggu itu, ya. Dan akhirnya sudah selesai masak ini marketing kampanye, selesai, lalu nggak ada lagi voucher, ya udah. Habis itu saya mikir mau kemana lagi. Tapi lumayan, selama beberapa minggu itu saya dengar firman yang sangat membangun, ya. Nah, ini orang-orang seperti itu kira-kira. Mereka cari Yesus karena mereka sudah makan roti dan mereka kenyang. Lalu Yesus bilang kepada mereka, ya, untuk mereka itu bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya. Itu konteksnya seperti itu. Nah, kalau kita slide berikutnya, ya, ini yang tadi saya katakan, ya, 5.000 laki-laki plus wanita, plus anak-anak, ya, kira-kira 15.000 orang. Bisa 20.000, bisa 25.000, ya, tapi ambil kira-kira 15.000. Lalu kalau nasi kotak 20.000 masing-masing, ya, dibutuhkan kira-kira 300 juta itu untuk kasih makan. Sementara uang kas 200 dinar setara dengan 44 juta, itu sesuai dengan upah minimum kota Bekasi, ya. Kira-kira seperti itu. Lalu 5 roti 2 jelai ikan kira-kira setara dengan 20.000 rupiah. Nah, lalu Yesus bilang, ini bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, kemudian mereka tanya lagi, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa di surga? Nah, lalu Yesus bilang di ayat 29, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Nah, ini sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan, ya. Kalau kita kebaktian, kita pelayanan, atau apapun, ya, kita menikmati banyak hal, tapi Tuhan Yesus bilang, yang dikehendaki Allah adalah kita percaya kepada Yesus. Tidak hanya pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi selanjutnya hari demi hari kita belajar percaya kepada Dia dalam segala hal. Apapun yang terjadi, menyangkut sekolah, menyangkut kuliah, menyangkut pekerjaan, menyangkut urusan rumah tangga, menyangkut bisnis, kita belajar percaya kepada Yesus, karena Dia juga mengajarkan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan khawatir akan hari esok. Lalu Dia berkata di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Nah, Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi kalau di Matius 4 ayat 4, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kalau setiap hari kita makan roti tawar, roti coklat, makan kue tiaw, makan nasi, nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, makan bakmi, itu untuk tubuh kita. Kita perlu juga setiap hari makan firman. Amin. Dan firman itu dalam bahasa aslinya di Matius 4 ayat 4 adalah firman rema. Ya, ada firman logos, ada firman rema. Firman logos itu firman yang tercatat. Kita baca Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai Wahyu, itu logos semua. Kita sekolah Alkitab, kita dengar firman, kita catat, kita belajar firman sebagai logos. Dan itu sangat perlu, selalu perlu. Ya, tiap hari baca firman, ngerti gak ngerti, baca terus. Tapi kemudian karena kita bersekutu dengan Tuhan, ada saat-saat tertentu, dan itu kalau Tuhan bilang setiap hari, artinya setiap hari, setiap saat kita juga bisa mengizinkan Roh Kudus bicara, sehingga firman logos itu menjadi rema. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap rema. Nah, Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita mau makan firman, mau mendengar firman yang rema, maka paling praktis itu kita baca Alkitab, kita berdoa, tapi juga kita melihat khususnya di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apa yang Yesus buat, karena itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus kita baca berulang-ulang, maka yang muncul di hati kita itu akan sering sekali pengertian-pengertian yang Yesus ajarkan, dan muncul iman bahwa tidak ada mustahil bagi orang percaya, bahwa mujizat tersedia bagi setiap orang yang bergantung kepada Dia, bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, bahwa Dia selalu menerima orang yang datang kepada Dia. Dia nggak pernah menolak. Alkitab berkata Yesus itu menyembuhkan semua orang sakit. Tentu kita baca kitab yang lain juga. Kita baca Kisah Rasul, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita baca Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, sampai kitab Wahyu. Ya, itu surat-surat penggembalaan dan pewahyuan. Kita baca perjanjian lama juga, itu background untuk bisa mengerti perjanjian baru. Tapi waktu kita izinkan Roh Kudus bicara sama kita, maka setiap bagian firman itu akan mengajar kita. Surat-surat penggembalaan itu mengajar kita bagaimana hidup benar, bagaimana mengasihi, ada tanggung jawab suami kepada istri, istri kepada suami. Kalau sudah menikah tidak sekedar haleluya, tapi ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang suami perlu perhatikan istri, yang istri perlu perhatikan suami. Orang tua perlu perhatikan anak-anak, anak-anak harus respek, hormat kepada orang tua. Itu semua ajaran-ajaran yang perlu kita senantiasa renungkan dan sampaikan kepada anak-anak kita. Tapi waktu kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita lihat bagaimana Yesus membuat mujizat. Kita melihat bagaimana ketika ada kebutuhan, waktu tidak ada ikan nih, setelah semalaman kerja keras gak dapat apa-apa, lalu Simon mengizinkan perahunya dipakai oleh Yesus. Yesus berkhotbah setelah ini, itu Yesus bilang sama Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Dan waktu Simon lakukan, ikan yang dicari semalaman tidak dapat, tiba-tiba dapat. Saking banyaknya sampai perlu 2 perahu dan hampir tenggelam. Ya, saya baca di salah satu tafsiran hitungan ukuran kapal yang diperkirakan digunakan pada saat itu 2 perahu bisa 2 ton atau 3 ton.
Itu dalam waktu sekejap ketika mendengar Tuhan berbicara. Jadi waktu Yesus berkata, "Akulah roti hidup, akulah makanan untuk kehidupan rohanimu," itu bukan slogan omong kosong. Amin. Kalau kita dengarkan betul-betul, dia bicara dan kita lakukan, mujizat terjadi. Amin. Akulah roti hidup. Itu pesan Tuhan buat kita. Kamu perlu makanan jasmani, tapi kamu perlu juga mendengar aku, karena aku roti yang menghidupkan. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut di Yohanes 6 ini, ya, di slide berikutnya itu kalau kita lihat, ketika Yesus mengajar, dia memberitahu, dia bilang, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk alasan yang fisik saja. Kalau ibadah kebaktian, jangan karena sesuatu yang mengenakan dagingmu saja, tapi kejarlah firman Tuhan, belajarlah firman. Ya. Nah, orang-orang pada masa itu mereka salah fokus. Karena mereka tanpa sadar, mereka cari Yesus itu sebenarnya seperti Tuhan bilang, kalau kamu makan roti itu dan udah kenyang, jadi kamu nikmati itu. Lalu karena mereka nggak bisa nangkap itu, ini akibatnya. Ayat 41, maka bersebut-sebutlah orang Yahudi tentang dia. Nah, kalau kita baca orang Yahudi pada masa itu, kalau kita terjemahkan suasana sekarang, situasi sekarang, itu bersebut-sebutlah orang-orang Kristen tentang Yesus. Konteksnya seperti itu. Nah, ini kalau nggak dibenahi, kalau fokus dalam pelayanan, dalam beribadah kepada Tuhan itu tidak kita fokuskan kepada Tuhan, maka dari persungutan akhirnya di ayat 52, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Bisa ribut. Padahal sama-sama melayani. Dan kalau tidak dibenahi lebih lanjut lagi, maka terjadilah Yohanes 6 ayat 66, angka 666. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri, nggak ikut dia lagi. Ya. Jadi kalau kita datang beribadah atau pelayanan dan kita tidak menikmati roti hidup itu secara pribadi, ya, makanan rohani yang mengenyangkan roh kita, fokus kita bisa salah. Kita bisa bersungut-sungut, ya, dalam segala hal. Kok aslinya kurang dingin misalnya. Ya. Kok apa saja kita bisa bersungut-sungut. Lalu kalau nggak dibenahi bisa bertengkar, ribut. Ya. Kemudian akhirnya mundur. Masih untung kalau pindah gereja. Kalau pindah agama, itu beberapa terjadi itu. Ya. Saya meragukan sebenarnya kau bisa pindah agama itu. Menurut saya karena memang belum lahir baru, belum terima Tuhan Yesus ya. Kalau sungguh-sungguh ketemu Tuhan, aduh ya. Gak mau lah kita lepas itu, ya, karena kita ketemu cita sejati yang mencengkeram kita, gitu. Membuat kita terpesona pada Dia senantiasa. Nah sekarang persoalannya kenapa mereka bisa mundur, murid loh. Ya. Ingat Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita ini orang Kristen, entah yang masih baru atau yang sudah terus melayani, kita perlu tidak hanya makan jasmani buat tubuh kita, kita perlu makan rohani, firman yang kita dengar dari Tuhan. Tentu lewat hamba Tuhan itu menolong kita, tapi secara pribadi kita perlu mendengar firman yang keluar dari mulut Allah, bukan sekedar dari mulut hamba Tuhan. Tentu perlu ya. Ya, kita punya leader, punya pemimpin ya. Tapi secara pribadi juga kita mendengar firman yang keluar dari mulut Allah untuk kita. Nah, di Yohanes 6 ayat 63 ini tentang logos dan rema. Ini penyebabnya ya. Kenapa orang murid-murid itu mengundurkan diri? Di Yohanes 6 ayat 63 Yesus bilang begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, ini bahasa aslinya rema. Rema itu adalah roh
dan hidup. Jadi kalau kita dengar firman rema, itu sifatnya roh dan itu menghidupkan. Nah, ada ayat di Yeremia 15 ayat 16 ini ya. Ayatnya bilang begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Nah, beberapa terjemahan itu menerjemahkannya menarik sekali. Misalnya terjemahan dari Basic Bible English ya, itu terjemahannya adalah firman-Mu adalah sukacita, sehingga aku tuh bisa menikmatinya. Itu bukan satu peraturan yang kaku begitu. Terjemahan isi Inggris mengatakan firman-Mu tuh seperti makanan yang manis. Ya, di Mazmur dikatakan firman itu seperti tetesan madu dari sarang lebah. Ya. Lalu terjemahan King James bilang bukan menikmati ya, aku memakannya. Firman itu betul-betul kita persis seperti roti, cuma ini secara rohani. Terjemahan lain, aku minum firman-Mu itu. Ini harta yang orang Kristen punya. Kekristenan itu bukan agama, itu hubungan dengan Tuhan. Ya, Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, yaitu kita murid-murid Yesus, mengenal Allah Bapa dan mengenal Yesus. Kata mengenalnya itu ginosko, itu artinya mengenal dalam keintiman. Itu kehidupan kekal, itu kekristenan. Gak bisa dibandingkan dengan agama lain, karena bukan agama itu. Kalau agama isinya aturan, tapi kalau kehidupan Kristen itu hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya kehidupan Kristen itu memang hal yang sangat luar biasa, tapi kita masing-masing harus menjalaninya. Dan masing-masing punya jalur yang berbeda, gak bisa dibandingkan. Jangan lihat orang lain, oh dia kan lebih kaya, makanya dia bisa melayani Tuhan. Oh enggak juga. Banyak orang yang dari bawah, gak ada masalah bagi orang percaya. Ya, jadi Bapak Ibu ibadah setiap hari Minggu, bahkan ibadah setiap hari secara pribadi, kita itu menikmati firman, roti kehidupan yang Yesus berikan lewat firman yang kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan sekali lagi, ku terhubung, ku terhubung